Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali kesempatan ini anak-anak kita kan yang kita lihat sedang sibuk transplanting ya teman-teman ya. Jadi proses pemindahan bibit dari polybag kecil ukuran 14x22 ke polybag ukuran 35x40 cm ya teman-teman, yang dilakukan pada saat bibit berumur tepat 3 bulan. Kalau di SOP-nya dari PPKS itu anjurannya adalah di umur 3 bulan maupun 3,5 bulan ya. Ketika bibit berdaun 3 sampai 5 helai ya. Seperti apa saja prosesnya, kita cek aja langsung ke TKP teman-teman ya. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah dengan mendahulukan bibit yang double tone, yang kita akan langsung transplantasi terlebih dulu ya, transplanting terlebih dahulu ya. Kemudian upaya kedua adalah dengan melubangi polybag MN ya dengan menggunakan pipa paralon ukuran 3 inci, dengan bawahnya dibuat seperti gerigi dan bagian atasnya dilubangi untuk tangkai ya, memudahkan kita dalam memegang paralon tersebut. Setelah polybag dilubangi sedalam kira-kira 20 cm lah ya, 18 sampai 20 cm, itu hal yang utama yang kita lakukan adalah dengan penaburan rock fosfat sejumlah 75 gram teman-teman, atau sekiranya 3 sendok makan. Setelah polybag kita tabur rock fosfat sejumlah 3 sendok makan dengan rincian 2 sendok makannya di dalam lubang dan 1 sendok makannya di atas tanah ya. Nanti atasnya teman-teman bisa beri mikoriza sejumlah 1 sendok makan atau sekiranya 10 gram sampai 12 gram saja ya. Walaupun menurut anjuran dari produk mikorizanya itu, jika pada Rizagol anjurannya sejumlah sekitar 50 gram teman-teman ya, atau 2 sendok makan. Namun kali ini karena Rizagolnya kita tidak dapat ya, masih lama datangnya ya, kita pakai produk Micofir sama saja teman-teman ya, sama-sama bagusnya ya. Maka kita beri dengan merek dagang Micofir kali ini penggunaannya. Ini semua adalah bibit double tone yang sudah ditransplanting ya, dan segera disiram dengan menggunakan larutan vitamin B1 dengan perbandingan 150 ml untuk 200 liter air ya teman-teman. Boleh teman-teman siram setiap hari dengan menggunakan vitamin B1 atau diselang-seling dengan E4 ya, agar gunanya membantu memfermentasi media tanam kita ya. Kemudian diselang-seling dengan vitamin B1. Jangan lupa yang paling utama adalah dengan melakukan penyiraman bibit yang sudah ditransplanting sesegera mungkin ya. Setelah ditransplanting beberapa banyak itu langsung segera disiram ya. Jangan biarkan tanah terlampau kering. Juga saya anjurkan besok kita transplanting, hari ini media polybagnya harus disiram ya. Jadi besoknya saat transplanting media tanahnya enggak terlalu kering teman-teman ya. Itu yang dapat bisa menyebabkan bibit kita transplanting shock terkejut ya, karena panas medianya gitu. Jadi kalau tanahnya lembab itu dia insya Allah enggak transplanting shock ya, enggak gosong lah begitu. Jadi ini bibit ini setelah kita lakukan transplanting shock, tidak kita pupuk kimia dulu selama kurang lebih 12 sampai 14 hari ya teman-teman, atau 2 minggu lah ya. Nanti indikasinya bibit udah siap diberi pupuk kimia susulan dengan indikasinya timbulnya tumbuh gulma ya di sini di media tanah polybag kita gitu. Nah, itu artinya tanah udah siap, bibit juga udah siap dilakukan pemupukan lanjutan. Jadi bibit kita harus golongkan menurut pertumbuhannya ya teman-teman ya. Yang 4 daun 5 daun semua dulu kita pilihin yang gede-gede dulu, nanti yang pertumbuhannya sedang, nanti baru yang pertumbuhannya kecil ya.
Jadi juga akan memudahkan kita dalam penjarangan di 1,5 bulan kemudian ya. Karena ini sekarang bibit umur 3 bulan, 1,5 bulan kemudian itu kan bibit berarti berumur 4,5 bulan ya. Itu kita akan jarangkan teman-teman. Penjarangan ya, dengan jarak insya Allah nanti 60 kali 70 ya. Sebaiknya kalau teman-teman punya lahan yang luas, kita beri penjarangan 90 kali 100 cm ya. Oke, berikut saya akan jelaskan sedikit teman-teman ya untuk posisi tanam ya. Jangan sampai diabaikan ya. Menggali juga jangan terlalu dalam ya, menggali lubangnya cukup hanya 20 cm. Nah, ini terlalu dalam nih teman-teman ya. Ini nggak baik juga ya, karena dia akan lambat nanti untuk tumbuh kembangnya akar ya, karena berhubungan dengan suplai oksigen yang terhambat ke perakaran. Maka untuk yang pas itu posisi tanamnya adalah yang seperti ini. Permukaan tanah harus disetel sedemikian rupa, disisakan sekitar 3 jari, karena di umur 6 bulan atau di umur 5 bulanan itu insya Allah setelah bibit kita jarangkan spacing itu ini akan kita beri mulsa. Jadi masih ada tempat untuk pemberian mulsa ya, ada ruang gitu loh ya. Disitulah kita sudah berani nanti untuk menggenjot pemupukannya ya. Jadi nggak langsung bersinggungan dengan perakaran. Kalau kita sudah sistem tabur nanti, itulah gunanya mulsa. Nah ini kurang nih. Ini masih harus ditekan lagi ya. Ini masih terlalu gantung menurut saya. Bentar nih. Ya ini lihat teman-teman ya. Hanya 2 jari dari permukaan bonggol dengan permukaan polybag. Ini terlalu gantung. Kalau menurut saya masih harus ditambah ke dalam lagi ya. Tekan aja Mi. Yap, sip, pas. Nah begini teman-teman yang pas ya. Jadi masih ada space di permukaan tanah polybag PN-nya sekitar 3 jari ya. Nah, nanti kan tanahnya lama-lama ini akan turun tersiram oleh air. Nah, nanti kita tambahkan tanahnya juga masih ada tempat ya, ada ruang tempat untuk pemberian mulsa ya. Jadi ada yang spesialis untuk melubang, ada yang spesialis orang untuk menabur pupuk ya, dan ada yang spesialis untuk menanam ya. Jadi pekerjaannya masing-masing ini teman-teman, agar nggak ada yang pupuk terlewat diberi ya. Penting ini penggunaan rock fosfat dan mikoriza ya, jangan sampai tidak dipakai. Setelah penanaman ini rotasi 1-2 hari atau 3 hari sekali saya sarankan untuk dikocor vitamin B1 ya, bisa diselang-seling dengan E4. Menjelang bibit sudah siap untuk diberi pupuk kimia lanjutan ya, 12-14 hari kemudian ya. Sebelum itu kita hanya bisa melakukan pengocoran E4 dan vitamin B1. Oke teman-teman ya, semoga kita semua sukses dalam berkebun kelapa sawit unggulnya ya teman-teman. Cintailah bibitmu dari kecil ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan mencintainya dalam perawatan di TPM maupun TM setelah tanam di kebun. Semangat terus kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.